channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita terkini. Yuk, simak selengkapnya. Jakarta, dalam insiden yang mengguncang opini publik nasional, aparat TNI dan polisi diduga melakukan penyerangan brutal terhadap tim medis serta massa demonstran di Malang, yang berujung pada luka parah dan trauma mendalam. Kejadian yang terjadi pada malam Minggu, 23 Maret 2025, dan terekam melalui unggahan di media sosial telah membuka tabir penindasan aparat yang kian dilaporkan melampaui batas kewenangan. Dalam cuitan yang viral di akun X bareng warga, jurnalis investigasi Dandi Laksono mengungkapkan bahwa aparat terlibat dalam operasi militer selain perang, pasal 7, saat ikut campur dalam penanganan demo sipil. Ikut-ikutan ngurusi demo sipil ini di UU TNI disebut operasi militer selain perang. Ini wajah dwi fungsi di lapangan, tulisnya. Unggahan tersebut disertai bukti foto dan video yang menunjukkan aparat mengerahkan kekerasan secara tiba-tiba, menyerang tim medis yang tengah memberikan pertolongan dan merenggut hak warga untuk menyuarakan pendapat secara damai. Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di Malang telah berubah menjadi kerusuhan. Massa Aliansi Suara Rakyat, ASURO, yang awalnya berkumpul untuk menyuarakan tuntutan keadilan dan perlindungan hak atas ruang hidup, mendadak mendapat serangan hebat dari aparat. Dalam kekacauan tersebut, sejumlah massa demonstran terluka parah, sementara peralatan medis dan perangkat komunikasi yang seharusnya mendukung kegiatan pertolongan darurat dirampas secara paksa. Tidak hanya itu, tim bantuan hukum Lebih Pos Malang menyatakan bahwa selain tim medis, jurnalis, dan pendamping hukum juga menjadi sasaran kekerasan. Tim medis, pers, dan pendamping hukum mengalami pemukulan, penganiayaan, serta ancaman pembunuhan verbal yang sangat keras. Banyak alat komunikasi dan peralatan medis dirampas, sehingga kemampuan untuk memberikan pertolongan darurat pun terganggu, ungkap Wafdul Adif, juru bicara Lebih Pos Malang. Ia menambahkan, kekerasan ini tidak hanya membatasi ruang gerak warga, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang sudah lama dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi kita. Laporan saksi mata dan rekaman digital yang tersebar di berbagai platform media sosial memperkuat bukti bahwa tindakan aparat di lapangan telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Beberapa saksi mengaku menyaksikan secara langsung bagaimana aparat dengan taktik brutal menyerbu zona medis, menendang dan memukul tanpa pandang bulu. Tak sedikit pula yang mengungkapkan bahwa ada unsur kekerasan seksual yang menimpa beberapa anggota massa demonstran, menambah daftar panjang pelanggaran HAM yang terjadi di Malang. Insiden ini bukanlah suatu kejadian terisolasi, melainkan bagian dari pola tindakan represif yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Banyak aktivis HAM dan pengamat politik menilai bahwa penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat merupakan dampak langsung dari pemberlakuan UU TNI yang kontroversial. Menurut mereka, regulasi yang memberikan ruang bagi operasi militer selain perang justru membuka peluang bagi aparat untuk menindak tegas protes sipil tanpa memperhatikan batasan hukum yang jelas. Seiring dengan meningkatnya ketegangan politik, peristiwa di Malang ini menjadi cermin dari konflik antara aparat keamanan dan masyarakat sipil yang berusaha mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup. Aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak agar penyelidikan menyeluruh segera dilakukan oleh pihak berwenang. Kita tidak bisa menutup mata terhadap bukti nyata bahwa aparat beroperasi di luar norma hukum. Pelaku kekerasan harus diadili, dan korban berhak mendapatkan keadilan, tegas salah satu aktivis yang turut hadir di lokasi kejadian. Di sisi lain, tekanan publik yang semakin meningkat mendorong sejumlah elemen masyarakat untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Sejumlah kalangan, termasuk pengamat politik dan praktisi hukum, menyuarakan kekhawatiran bahwa insiden serupa bisa terjadi kembali apabila reformasi struktural dalam sistem keamanan tidak segera dijalankan. Kita harus belajar dari insiden ini dan memastikan bahwa aparat tidak disalahgunakan untuk menekan aspirasi rakyat. Demokrasi kita harus dilindungi dengan tegas, ujar seorang pengamat politik yang tidak mau disebutkan namanya. Di tengah arus informasi yang deras, bukti digital yang beredar menjadi saksi bisu akan keganasan yang terjadi. Publik pun dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi dan menunggu kejelasan dari pihak berwenang. Pemerintah dan pimpinan TNI serta kepolisian sendiri, hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden yang mencuat ini. Namun, seruan untuk keadilan dan evaluasi menyeluruh atas mekanisme operasi di lapangan semakin menggema di berbagai kalangan.
Kisah pahit yang menimpa warga Malang ini telah membuka ruang dialog nasional mengenai batas kewenangan aparat dan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di tengah situasi yang semakin memanas, masyarakat berharap agar ada langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, sehingga demokrasi yang selama ini menjadi tumpuan negara dapat terus terjaga dan dihormati. Dalam momentum kritis ini, solidaritas antar warga dan dukungan terhadap penegakan hukum yang adil menjadi harapan tersendiri bagi bangsa. Masyarakat menuntut agar setiap tindakan represif yang terjadi di lapangan segera diusut tuntas, sehingga kebenaran dan keadilan dapat segera ditegakkan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.